Assalamualaikum warahmatullah. Berbicara tentang manusia, manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang tak lepas hubungannya kepada Sang Pencipta. Nah, sebagai makhluk yang berakal, sudah selayaknya kita ketika kita mau menghadap kepada Sang Halik, kita harus memperhatikan aturan-aturan atau adab-adab yang telah ada. Bahkan ketika kita mau bermunajat kepada Allah atau mau melakukan ibadah-ibadah tertentu, ada aturan-aturan atau persyaratan yang harus kita lakukan. Misalnya, ketika kita mau sholat, ya sebelum kita sholat, ada persyaratan yang harus dilakukan sebelum sholat. Jadi kita harus ambil air wudhu terlebih dahulu, ya kita harus bersuci, lalu kita bisa sholat. Agama Islam sangat memperhatikan yang namanya kebersihan atau kesucian, dan memandang penting yang namanya kebersihan dan kesucian itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam suatu rentetan ibadah. Karena ibadah yang diterima di sisi Allah adalah ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menyucikan diri. Serta ibadah yang diterima di sisi Allah adalah ibadah yang sesuai dengan aturan ajaran Islam, sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, di sini tahara sendiri merupakan kegiatan bersuci dari hadas maupun najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah. Tahara sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu berwudu, tayammum, dan mandi besar. Serta kedudukan dan hukum tahara pun merupakan wajib bagi tiap seorang muslim dan muslimah. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima solat yang tidak disertai dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, di video kali ini saya akan membahas 5 manfaat berwudu untuk diri kita. Pertama, diangkat derajat di akhirat. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Rasulullah bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amalan yang dapat menghapus kesalahan dan mengangkat derajat?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah kembali bersabda, yaitu dengan menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit, dengan memperbanyak langkah menuju masjid, menunggu sholat setelah mendirikan sholat, itulah kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Muslim. Jadi, dengan memperbanyak wudu, kita akan mudah diangkat derajatnya oleh Allah kelak di akhirat, dan menjadi penyebab penghapusan kesalahan yang telah kita perbuat. Kedua, berwudu bisa menggugurkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, keluarlah dosa-dosanya dari badannya, bahkan dosa-dosanya akan keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, dengan berwudu, kita sudah bisa menggugurkan dosa-dosa kita seiring dengan berjatuhannya air bekas wudu kita. Ketiga, menghapus dosa yang diperbuat oleh anggota wudu. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya segala dosa-dosa karena penglihatan matanya bersama dengan air atau bersama tetesan air yang terakhir. Apabila membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya segala dosa-dosa karena perbuatan kedua tangannya bersama dengan air atau bersama tetes air yang terakhir. Apabila membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dari kedua kakinya segala dosa-dosa yang ditempuh oleh kedua kakinya bersama dengan air atau tetes air yang terakhir, sehingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim. Keempat, orang yang berwudu lalu sholat 2 rakaat seperti orang yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada salah seorang di antara kalian yang mendekati air wudunya, lalu ia berkumur-kumur memasukkan air ke hidungnya lalu mengeluarkannya, kecuali akan berjatuhan kesalahan-kesalahan wajahnya, kesalahan-kesalahan mulutnya, dan kesalahan-kesalahan hidungnya.
jika dia mencuci wajahnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, kesalahan-kesalahan wajahnya akan berjatuhan bersama tetesan air dari ujung jenggotnya. Kemudian tidaklah ia mencuci kedua tangannya sampai siku, kecuali kesalahan-kesalahan tangannya akan berjatuhan bersama tetesan air lewat jari jemarinya. Kemudian jika ia mengusap kepalanya, maka kesalahan-kesalahan kepalanya akan berjatuhan melalui ujung rambutnya bersama tetesan air. Lalu jika ia mencuci kakinya sampai mata kaki, maka kesalahan kedua kakinya akan berjatuhan melalui jari-jari kakinya bersama tetesan air. Jika kemudian ia berdiri lalu sholat, kemudian dia memuji Allah, menyanjung dan mengagungkannya dengan pujian dan sanjungan yang menjadi haknya, dan mengosongkan hatinya hanya untuk Allah, kecuali dia terlepas dari kesalahan-kesalahannya seperti pada hari ia dilahirkan dari perut ibunya. Hadis riwayat Muslim. Kelima, menjadi sebab masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwudu dengan memperbagus wudunya, lalu ia mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dengan membaca doa ini, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia akan masuk lewat pintu mana saja yang ia mau. Hadis riwayat Tirmidzi.